Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat Soleh Gereja Kaliboto. Selamat Natal. Kita sudah merayakan Natal hari ini juga sama-sama seluruh dunia merayakan Natal. Dan izinkan mari kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengar bagian firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah online ini kita tetap setia dan taat bahwa Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Dan firman Tuhan hari ini saya sampaikan bahwa tanpa Tuhan Yesus tidak ada Natal. Tanpa ada Tuhan Yesus tidak akan ada Natal. Ini pertanyaan yang sungguh-sungguh membuat kita itu mengapa? Karena Natal ini lahir karena ada kelahiran yang mendatangkan mujizat, di mana Yesus lahir juga merupakan satu mujizat di kandang yang hina dan dilahirkan dari seorang perawan yaitu Maria. Ini merupakan satu tantangan. Tanpa ada Tuhan Yesus tidak ada Natal. Dan hari ini seluruh muka bumi merayakan Natal. Bahkan negara yang dulu tertutup tidak boleh Natal, sekarang terbuka lebar. Dan di mana-mana terjadi pertobatan orang yang tidak mengenal dan mereka mencari siapa juru selamat itu. Dan hari ini saudara sekalian, sebagai saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, ayo kita rayakan Natal ini. Kita maknai dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus lahir untuk saudara dan saya. Manusia itu semuanya punya dosa kesalahan. Tetapi karena Yesus lahir dunia untuk menebus dosa saudara, maka saudara wajib untuk selalu setia dan taat. Tanpa ada Tuhan Yesus tidak ada Natal. Perhatikan ini, jadi Natal itu bukanlah kebetulan, bukanlah sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, tapi Natal itu ada hubungannya, di mana Tuhan Yesus lahir di dunia itu sehingga Natal itu diperingati. Jadi bukanlah pesta pora, tetapi kita merenungkan bahwa setiap Natal kita harus merenungkan bahwa betapa Yesus itu lahir, memberi contoh kepada manusia bahwa dia lahir di kandang yang hina. Dan dia dikandung dari seorang perawan, yaitu Maria. Itu suatu mujizat. Tanpa ada Yesus, maka tidak ada Natal. Tetapi hari ini, seluruh muka bumi merayakan Natal. Ada yang mereka hanya Natal itu ada orasi pohon Natal, lampu yang gelap, ornamen Natal semuanya, musik puji-pujian, pesta pora, bukan itu. Tetapi berbahagialah saudara hari ini. Renungkan bahwa tanpa Yesus Natal tidak ada. Artinya bagi orang yang mau merayakan Natal harus mengakui siapa Yesus itu. Ini yang kadang-kadang kurang dimengerti oleh orang-orang. Bahkan orang percaya kurang mengerti bahwa Natal diibaratkan pesta pora. Pesta poranya orang Kristen. Itu salah besar. Tapi hari ini ayo kita sama-sama. Karena seluruh dunia mengakui tanpa Yesus maka tidak ada Natal. Sesuatu banyak negara-negara di dunia yang merayakan Natal dan ada yang pesta pora. Bahkan itu terjadi mulai bulan Desember awal sampai akhirnya. Tapi saudara dan saya hari ini, meskipun saya tidak hadir di Kaliboto, tapi kami juga akan menyampaikan firman. Dan berbahagialah saudara yang hadir. Meskipun tidak ada gembala, tapi saudara mendengar suara gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang saudara dengar hari ini. Oleh sebab itu, mari kita akan lihat bahwa di dalam Lukas 2 ayat 7-14, tapi saya ambil maknanya, yaitu Lukas 2 ayat yang ke-11. Dikatakan gini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya di kota Daud juga itu Yesus juga lahir, Daud juga lahir di situ. Dan dikatakan sini bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, artinya Yesus, yaitu untuk Kristus Tuhan dari kota Daud. Saudaraku sekalian, marilah kita
sambut Natal ini bukan dengan pesta pora, bukan dengan rutinitas yang selalu diadakan tiap bulan Desember, tapi kita harus benar-benar sebelum Natal kita harus menyiapkan diri kita untuk menyambut Raja kita ini, Yesus Kristus yang lahir di kandang dunia, di kandang yang hina. Saudara sekalian, bahkan segenap dunia juga mengakui akan kelahiran Yesus Kristus. Ada dua bukti yang menguatkan bahwa tanpa Yesus maka tidak ada Natal. Ada dua bukti. Dan bukti ini benar-benar nyata. Bukti ini dapat dibuktikan. Apa bukti yang pertama? Yaitu di sini dikatakan bahwa kelahirannya dinubuatkan. Kalau manusia kelahiran tidak dinubuatkan, bahkan orang yang mau minta warga laki, bapak ibunya minta, saya minta lahir perempuan, tapi yang lahir artinya laki-laki. Artinya manusia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus ini kelahirannya dinubuatkan, artinya sebelum dia lahir sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang harus kita pelajari, harus kita tekuni bahwa siapa Yesus itu. Mengapa belum lahir sudah dinubuatkan? Ini tanda tanya bagi saudara sekalian, bahwa Sang Juru Selamat ini sudah dinubuatkan oleh Allah Bapa bahwa akan lahir di kota Daud, di Bethlehem itu, yaitu Sang Juru Selamat. Kita lihat kelahirannya dia dibuatkan sebelum lahir. Nanti saudara kita akan baca Yesaya 7 ayat 14. Yesus diceritakan bahwa sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan nanti pada tahun berikutnya, pada hari itu nanti akan lahir seorang juru selamat dari seorang perawan yang suci, yang belum menikah, tetapi itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Mungkin kalau orang meramal, masa-masa hari ini banyak orang meramal, artinya begini-begini, tapi akhirnya nol meramal. Tapi ini yang meramal, yang menubuatkan Allah, Yesus sendiri. Allah Bapa menyuruh Nabi Yesaya, menyuruh semuanya itu dinubuatkan sebelum lahir akan lahir satu juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Inilah yang penting hari ini, bahwa kelahirannya dinubuatkan. Bahkan di sini kelihatan bahwa kelahirannya ajaib serta mujizatnya lahir dari seorang perawan. Matius 1 ayat yang 23. Dibuatkan. Itu menjadi mujizat yang luar biasa. Bagaimana seorang perawan bisa belum menikah, tapi sudah bisa mengandung. Bahkan pada waktu itu Yusuf, calon suaminya, akan menceraikan Maria. Maka disitulah timbul satu tanda tanya. Mengapa belum menikah tapi sudah hamil? Dan yang dihamil itu bukan dari hubungan dengan manusia, tapi dari buah-buah roh. Allah turun memberikan suatu mujizat pada Maria ini untuk melahirkan Yesus. Dan Maria juga kaget sendiri. Saya belum menikah, tetapi kok saya bisa hamil? Tetapi malaikat datang, jangan takut, bahwa engkau adalah yang diutus Tuhan untuk menjadi ibu dari seorang juru selamat Yesus Kristus ini. Ini yang kita lihatkan bahwa kelahirannya ajaib, dilahirkan dari seorang perawan. Kalau kita lihat bahwa sekarang kalau orang sudah menikah, tentunya kalau hamil itu biasa. Tetapi kalau sekarang ada orang yang belum menikah hamil, kalau orang sekarang itu berarti kecelakaan, hubungan gelap. Jadi sebelum menikah sudah hamil itu hubungan gelap. Tetapi ini adalah Maria adalah perawan yang suci. Tuhan tunjuk bahwa kamu akan menjadi ibu dari seorang juru selamat. Dan akhirnya terjadilah. Tidak dari Yusuf tidak pernah punya pikiran jelek, tapi karena Allah sendiri yang melalui malaikat menjelaskan bahwa Yusuf, jangan engkau menceraikan Maria.
Karena Tuhan sudah menentukan semuanya. Selanjutnya, kelahirannya direncanakan sejak Adam dan Hawa lahir ketika nenek moyang mereka berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan. Nanti akan ada seorang yang dilahirkan dari seorang wanita perawan. Dialah sang juru selamat. Jauh-jauh hari sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam cobaan, maka ini sudah dinubuatkan. 3 hal ini sudah menjadi contoh teladan. Siapakah Yesus itu? Siapakah juru selamat itu? Siapakah yang hari ini diperingati seluruh dunia? Oleh sebab itu, kami sampaikan kepada jemaat, ayo kita sama-sama merenungkan. Jangan Natal dianggap seperti pesta pora. Jangan Natal dianggap puncak dari akhir tahun. Tapi marilah maknai Natal ini. Dan garis bawahi, apa yang sudah Tuhan berikan pada saudara hari ini, kesempatan untuk menikmati hidup ini, tetap setia, tetap taat. Karena hari ini juru selamat yang saudara sembah sudah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Selanjutnya, mengapa kelahirannya dinubuatkan? Di sini ada tempat, bahkan tempat di mana dia akan lahir sudah dinubuatkan di kota Bethlehem. Sebagaimana di dalam lembaran banner, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Bethlehem terdiri dari kata bait, rumah, lahim, roti. Artinya rumah roti. Disediakan semuanya untuk orang-orang masuk ke rumah roti. Artinya Yesus itu penuh kuasa. Bahkan kelahirannya sudah dimuatkan sebelum Adam dan Hawa lahir. Sebelum Yesaya juga menjadi pelayan Tuhan, sudah dinubuatkan. Dan pula tempat kelahirannya itu sudah dinubuatkan. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan kelahiran itu. Mungkin kalau saudara punya teman yang kaya, tentu akan dilihat nanti kita lahirkan di rumah sakit yang nomor 1. Pakai dokter spesialis ini. Pakai ini nanti, waduh ini semua. Tetapi ini Yesus sudah dinubuatkan sebelum lahir, jauh-jauh sebelum hari. Bahkan kalau orang ngomong nanti akan ada seorang juru selamat, no problem. Tidak tahu. Itu urusan belakang. Tetapi ketika Yesus benar lahir, maka dinubuatkan ini adalah suatu mukjizat. Di mana Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan hari ini pula, renungkan bahwa kelahirannya dia datang ke dunia ini bukan untuk sia-sia, bukan untuk yang lainnya, tapi menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, maka di situ mereka akan mendapatkan keselamatan. Karena Natal ini kita pergi ke Bethlehem, ada sesuatu yang harus kita lakukan, membersihkan diri, menyiapkan tubuh dengan kudus untuk pergi ke sana. Dan pula Tuhan Yesus sudah lahir hari ini ke dunia. Kita rayakan bersama-sama. Mari setialah. Pegang Yesus sebagai juru selamat. Karena kelahirannya sudah dinubuatkan. Apa yang harus saudara perbuat? Kalau kelahiran sudah dinubuatkan, maka di sini juga kedatangan tujuan kedatangannya juga sudah dinubuatkan. Kelahirannya dinubuatkan, kedatangannya juga dinubuatkan. Untuk melakukan kehendak Allah, ia tidak pernah tanya atau membantah. Ada perintah dari Allah Bapa untuk datang ke dunia. Yesus sebagai anak, ketika tujuannya datang ke dunia ini apa? Bapak mengatakan, hai anakku, kamu harus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia.
Yesus melihat bahwa tugas ini berat. Bahkan di dalam firman itu katakan bahwa, ya Bapa, kalau dapat lalukan cawan dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Karena Yesus tahu bahwa penderitaan orang dunia ini sudah mencapai puncak. Kejahatan seperti bangsa Israel sudah memuncak. Yesus mengatakan bahwa kamu harus turun ke dunia untuk mendapatkan dosa manusia. Yesus tidak membantah. Dia melaksanakan perintah Bapa bahwa aku datang diutus untuk menyelamatkan kamu. Bahkan kedatangan ini juga merupakan kedatangan Yesus kedua kali, kita tidak tahu. Yang penting saudara harus benar-benar siap menerima kedatangannya. Kalau hari ini saudara siap menerima kelahirannya, maka berikutnya saudara harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, yaitu masuk di dalam rumah roti. Saudaraku sekalian, yang tadi dikatakan bahwa untuk melakukan kehendak Allah, Yesus tidak pernah membantah, bahkan dia menurut apa yang Tuhan katakan. Namun namanya karena dia tahu bahwa masalah dosa manusia yang besar, maka dia katakan bahwa Tuhan, lalukan cawan ini, ya Bapak, lalukan cawan daripadaku. Kalau dapat, kalau tidak dapat, ya kehendakmu yang terjadi. Artinya menyerahkan semuanya, dilakukan. Yang kedua, tujuannya kedatangannya itu Allah memberikan perihal penderitaan dan kemuliaannya. Di sini Allah membuktikan bahwa penderitaan dan kemuliaan itu ada. Maka ditunjukkan di dalam Yesaya 53 ayat 10. Dikatakan Yesaya 53 ayat 10 dikatakan bahwa aku menderita. Tadi sepertinya dia tahu bahwa penderitaan sangat besar. Maka dia sampaikan, aku tidak dapat membantah. Bahkan kalau dapat cawan ini lalukan daripadaku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Artinya tidak membantah. Penderitaan disampaikan dan Yesus menerima apa yang Tuhan mau. Saudaraku, yang terakhir, untuk menggenapi rencana Allah bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus kita sudah dibayar. Melalui kedatangannya, dia mati untuk saudara saya. Maka di situ dosa saudara sudah dibayar lunas. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan bahwa dosa yang sudah ada di dalam manusia itu sudah dibayar lunas oleh Allah, dibayar lunas oleh Yesus, yaitu melalui kematiannya. Maka dosa saudara sudah dibayar. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, marilah melalui Natal ini seluruh muka bumi merayakan. Tapi percayalah, bersama Yesus pegang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus saudara pegang. Dan saya percaya akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan gugur. Karena apa? Tidak setia. Tidak setia dalam beribadah. Tidak setia dalam doa. Maka dia mudah terambang-ambing. Sedikit dia lengah, maka iblis masuk. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu harta, tahta yang mereka berikan itu adalah dari dunia. Karena kalau hari ini saudara mungkin punya masalah, bahwa dalam doa jangan menjauh, tapi mendekatlah pada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menjawab masalah. Kalau saudara tidak setia kepada Tuhan, setia dalam ibadah, dalam doa, maka iblis mudah masuk. Dan iman saudara mulai goncang. Kalau sudah goncang, maka sedikit-sedikit menjauh-jauh akhirnya hilang. Oleh sebab itu hati-hati jemaat saudara gereja Kalipoto yang tadi hari ini masih dapat bertahan. Pegang teguh imanmu, bahwa pegang Yesus sebagai juru selamat. Sekali keputusan Yesus sebagai juru selamat, pegang terus. Bahkan
Seperti yang saya sampaikan kemarin Natal Minggu, bahkan seorang yang sudah diancam mau dibunuh, dia suruh ingkar Tuhan, dia tidak mau, bahkan sampai mati. Oleh sebab itu hari ini saya tantang melalui Natal ini, yakinlah tanpa Yesus tidak ada Natal. Dan oleh sebab itu berbagilah saudara kalian, firman Tuhan yang saya nyampaikan hari ini merupakan satu momen di mana momen Natal ini adalah satu kebahagiaan. Saudara menerima sukacita, menerima keselamatan, dan tugas saudara untuk memuliakan Dia. Oleh sebab itu berbahagialah hari ini, meskipun saya tidak hadir, tetapi Tuhan Yesus ada bersama saudara. Puji nama Tuhan. Kita akhiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini seluruh muka bumi merayakan Natal. Bahwa Engkau telah hidup dunia itu menyelamatkan kami semua manusia. Dan hari ini Jemaat Sola Gratia tetap hadir, tetap setia. Meskipun kami sebagai gembala tidak hadir, tapi kami sudah menyampaikan berita sukacita damai sejahtera ini sampai kepada saudara sekalian hari ini. Terima dengan sukacita bahwa kelahiran Yesus ini merupakan satu momen yang bagus, yang indah. Tanpa Yesus tidak ada Natal. Tetapi ada Natal karena ada Yesus. Maka sebaliknya kita lebih setia lagi kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Engkau yang akan memimpin ibadah ini pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, berkatilah yang hadir saat ini. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lupa diingatkan, yang sudah mulai undur, Engkau yang mampu menegurnya ya Bapa. Kami percaya dunia ini akan merebut mereka, tetapi kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka, asal mereka setia dan taat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan ke atas. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.